sampai sekarang masih aktif sebagai profesinya PNS Polri. Ya, dan saya rasa 15 tahun ini waktu yang tidak sebentar ya. Coba aja kalau kita tunggu 15 tahun, rasanya lama juga gitu ya. Tadi aja Pak Ainul merasakan titik jenuh di dalam pekerjaannya. Saya nggak tahu, nanti kita sama-sama gali nih dengan Bronze Agensi dari Jakarta Timur yang satu ini ya. Langsung saja kita panggilkan Pak Nur Prasetya, panggilannya Pak Pras. Selamat malam Pak Pras. Selamat malam Pak Frans ya. Oke, Pak Pras ini belum nyala kameranya, Pak. Oke. Oke. Ya. Selamat malam Pak Frans. Ya, Pak Pras dari mana online? Online dari rumah. Oke, di mana Pak rumahnya? Di Jakarta juga. Di Jakarta juga ya, dekat tempat kerja? Ya, lumayan lah, 30 menit. Oh, 30 menit ya, oke. Pak, kesibukannya 15 tahun ngapain aja Pak? Boleh cerita-cerita dikit nih Pak? Oke, 15 tahun ya mengabdi pada negara ya. Salam kenal dulu sebelumnya untuk mitra-mitra semua di seluruh Indonesia nih, luar biasa Tri-Eye ini. Kita dari Sabang sampai Merauke kayaknya ada nih Bang Frans nih. Luar biasa ya. Oke, perkenalkan saya Nur Prasetya, latar belakang pegawai negeri sipil, kebetulan di Polri. Join di Tri-Eye Network bulan 2017 ya. Jadi waktu itu yang ngajak kebetulan adik kandung saya sendiri. Jadi dulu itu rumah ngajak hanya bermodalkan 1 lembar kertas, itu juga sudah lecek Ban Frans. Ya. Tapi dulu jujur saya kurang suka dengan bisnis networking. Jadi pada saat adik saya datang menjelaskan bisnis Tri-Eye Network, saya awalnya belum begitu tertarik. Makanya saya bilang sama adik saya, ntar deh sebulan lagi gitu kan, sebulan lagi datang. Akhirnya saya pelajari dulu tuh, Tri-Eye Network tuh apa sih gitu kan. Bener nggak? Ini perusahaannya bener nggak? Karena kan banyak di luaran sana yang investasi bodong ya. Nah, begitu saya cek lewat online, di YouTube, di Google, oh ternyata perusahaannya bagus. Karena jujur di saya pribadi yang bekerja di kepolisian, segala sesuatunya harus jelas dan berlandaskan hukum. Nah, setelah saya pelajari, akhirnya pas 1 bulan itu adik saya datang lagi. Tapi saya belum begitu percaya karena saat itu adik saya belum bisa menjelaskan secara detail apa itu Tri-Eye Network. Jadi waktu saya tanya, dia masih apa ya gitu kan. Tapi adik saya nggak kurang akal. Akhirnya dia ajaklah saya ke leadernya yang lebih tinggi. Waktu itu ngajaknya itu, yaudah yuk ngopi bareng. Di mana? Ada di Ciracas, waktu itu daerahnya dekat Jakarta juga. Oke lah. Jadi saya datang, rutin setiap minggu itu ada home meeting di sana. Gitu. Saya akhirnya ngobrol dengan leader saya juga, leadernya adik saya juga, Bapak Heru Jamal Mustafa. Setelah dijelaskan saya baru sedikit paham. Oh, ternyata seperti itu. Produknya bagus. Ya kan, produk investasi. Produk untuk masa depan kita. Kenapa enggak gitu kan? Akhirnya saya ikut gabung. 2017 Oktober saya ikut gabung. Saya langsung mulai action saat itu. Jadi saya di bulan pertama itu ajak 10 orang. Dan kebetulan orang lingkungan kantor dulu ya. Jadi mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu baru bergabung dengan Tri-Eye, coba untuk pertama itu keluarga terdekat dulu. Bisa keluarga, saudara, teman, sahabat, atau teman tempat ibadah lainnya lah semuanya. Dan saya proses yang pertama saya ajak keluarga dan teman kantor, dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan 10 orang. Jadi bonus pertama saya itu 2.068.000 karena dapat bonus double elite ya, ngajak 10 orang. Wah, keluar bonusnya 2.068.000, semakin bersemangat dong. Ya kan? Bulan kedua saya ajak 10 orang lagi. 10 orang lagi, jadi total saya ajak 2 bulan itu 20 orang.
Jadi naik posisi tim agensi waktu itu. 1 bulan saya bergabung. Nah, di bulan kedua itu bonus saya 3.200.000. Makin panas lagi, di bulan ketiga, singkat cerita saya ajak 10 orang lagi. 10 orang lagi, bonusnya waktu itu 4.200.000. Nah, di bulan keempat Januari 2018, saya naik posisi leader agensi. Itu total penghasilannya waktu itu 6 juta kurang 20.000. Jadi 5.980.000. Oke, tapi di bulan Februari ada kesibukan saya di pekerjaan saya yang kebetulan juga tidak bisa saya tinggal. Saya akhirnya sempat vakum di 3i. Nah, ini yang memikat saya juga, yang menjadikan saya wow gitu. Walaupun saya vakum selama setahun itu, tapi bonus tetap berjalan gitu. Yang kalau kita dari luar kita nggak masuk, nggak digaji kan, atau potong uang makan atau segala macam. Tapi di 3i, walaupun omset saya turun, kita tetap mendapatkan penghasilan. Oke, singkat cerita, saya berhasil menyelesaikan pekerjaan saya di Polri. Saya bangun lagi bisnis saya bangun lagi jaringan saya itu, sehingga tepatnya bulan Oktober 2019 atau 2 tahun sejak saya bergabung, naik posisi bronze agensi dengan income terakhir keluar 14.700.000 rupiah gitu Bang. Ya, Pak Pras, ketika membangun bisnis ini sambil bekerja dan sekarang juga masih aktif sebagai PNS Polri ya Pak ya? Ya, betul. Susah nggak sih Pak ngatur waktunya Pak? Seperti apa biasanya? Sebenarnya sih bukan masalah susah ya Pak Frans ya. Bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau, itu aja. Gitu. Kalau saya itu kan kalau di kerja saya pulang jam 3 sore. Nah, setelah pulang kerja, saya kembangkan bisnis 3i. Gitu. Saya ke tempat calon prospecting saya, ataupun di tempat kerja biasanya juga, kebetulan di ruangan saya itu, teman-teman sering duduk-duduk lah di ruangan saya itu, jadi bisa sambil saya prospek seperti itu. Jadi nggak masalah sih sebenarnya, tidak mengganggu pekerjaan kok 3i ini, karena produknya simple, terus ya nggak terlalu banyak pusing lah kita gitu kan untuk menjelaskan, dan produk yang kita tawarkan itu tabungan, investasi gitu loh, dimana orang pasti butuh itu untuk masa depan mereka, seperti itu. Oke, nah setelah 15 tahun bekerja sebagai PNS, sampai sekarang juga masih aktif, yang menjadi motivasi Pak Pras apa di 3i Pak? Oke, jadi awalnya saya gabung itu hanya untuk menabung, ya kan, menabung untuk investasi. Walaupun PNS sudah punya pensiun, tapi tetap saya ingin dong hari tua saya lebih ada dalam hal segi finansial itu lebih baik gitu ya. Nah, awalnya itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, setelah yang saya ceritakan tadi, kok saya ajak orang untuk ikut menabung untuk kebaikan keluarga mereka, untuk kebaikan masa depan mereka, kok saya dapat bonus gitu kan, dan bonusnya itu luar biasa juga gitu. Nah, disitulah saya berpikir, saya jujur kerja 15 tahun ya gajinya ya segitu-gitu aja gitu kan, paling naik pun setahun ya sama aja lah PNS atau karyawan swasta, mungkin UMR kan paling berapa persen gitu kan. Tapi kalau di 3i, dalam 2 tahun saya jalankan 3i, saya sudah punya income 14.700.000 yang itu melebihi gaji saya dari PNS Polri, seperti itu. Wow, luar biasa Pak. Ya, luar biasa, makanya 3i itu luar biasa. Ya, ya. Dan tentu tidak mulus-mulus aja Pak ya, pasti Ya, ada pasti. tantangannya, rintangannya. Bagaimana Pak Pras menghadapi gejolak-gejolak di dalam dunia bisnis di 3i? Tentu tidak semuanya, ya Pak, siap masuk, pasti ada juga yang enggak, pasti Pak. Oke, saya cerita sedikit ya tentang pengalaman saya di 3i ini. Jadi mungkin awal saya menjalankan 3i itu, saya prospek 10 orang yang nolak 20 orang Pak. Gitu kan. Jadi
memang kita nggak gampang ngajak orang. Tapi intinya kalau menurut saya pribadi, kita harus yakin dulu. Yakin dengan bisnis yang kita kerjakan. Saat kita yakin dengan apa yang kita tawarkan, otomatis nanti aura positif itu akan menular ke calon prospecting kita. Kemudian bukan hanya yakin, kita harus mempelajari dan menguasai sistem kerja, marketing plan, dan produk dari 3i itu sendiri. Jadi pada saat calon mitra kita bertanya, itu pasti pertanyaannya macam-macam, 1001 macam gitu kan. Nah, jadi pada saat calon mitra kita bertanya, kita sudah siap menjawab. Jangan sampai pada saat mereka tanya, kita gelagapan atau ragu-ragu gitu. Pokoknya, apalagi kalau yang baru bergabung gitu kan, kalau ada yang nanya, udah jawab aja masalah benar atau salah, urusan belakangan gitu kan. Yang penting kita still yakin bahwa ini produk memang benar-benar bagus, benar-benar layak diperjuangkan gitu, yang bisa mengubah kehidupan kita dari yang mungkin sebelumnya belum baik menjadi lebih baik lagi gitu. Terus pasti ada satu ini, kalau kita ngajak pasti ada kata-kata ini benar atau enggak bisnisnya. Pasti ada seperti itu. Ini penipuan atau enggak gitu kan, karena banyak dulu mungkin mereka itu telah mengalami investasi bisnis investasi seperti ini yang banyak tidak bertanggung jawab gitu kan, bisnis bodong gitu, yang akhirnya mereka menganggap 3i ini sama gitu, padahal sama sekali tidak gitu kan. Jadi kalau ada yang bertanya, ini benar nggak gitu, ini real nggak, ini sah nggak gitu kan, kita bisa jelaskan ke mereka bahwa produk ini, 3i Network ini 100% aman. Kalau tidak aman, kemungkinan saya orang pertama yang digebukin orang sekantor gitu kan, karena mitra saya rata-rata 50% itu TNI Polri semua. Kemudian kita sudah terdaftar di OJK. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, yang tidak mungkin investasi bodong masuk ke situ. Kita juga sudah terdaftar di AIJI, dan kita juga termasuk bagian dari Salim Group yang ya kita sudah tahulah perusahaannya sangat-sangat besar sekali. Jadi pokoknya intinya yakinkan diri Bapak Ibu bahwa ini bisnis yang layak untuk diperjuangkan. Saat Bapak Ibu yakin, percayalah calon mitra Bapak Ibu akan yakin juga. Seperti itu Bang Frans. Ya, berarti kita kalau menghadapi tantangan itu sebenarnya nomor satu kita harus pahami dulu ya apa yang kita kerjakan. Betul. Apa yang menjadi produknya, manfaatnya. Jangan sampai nanti kegagalan yang sebenarnya keberhasilan yang tertunda itu kita maknai sebagai satu kegagalan besar, padahal hanya proses ya Pak ya. Betul. Nikmati prosesnya. Seperti itu. Ya, Pak, cerita sedikit terakhir mungkin apa yang menjadi impian terbesar seorang Pak Prasetya yang orang bilang mungkin, wah PNS sudah 15 tahun, kenapa nggak diterusin aja gitu kan. Nah, apa sih yang menjadi motivasi terbesar di 3i, Pak? Oke, saya mungkin kalau PNS juga tetap diterusin ya Pak ya, sampai pensiun ya, gitu kan. Tapi intinya gini, 3i ini saya sudah buktikan sendiri bahwa dengan 3i ini bagaimana hanya dengan kegiatan kita bercerita. Intinya kita hanya bercerita kok. Ini loh kelebihannya menabung di 3i yang nggak akan kita dapat kalau kita nabung di bank. Gitu loh. Dengan kita nabung di 3i, kita akan dapatkan investasi, insurance, dan income. Kita cukup bercerita itu ke semua orang, gitu kan. Nah, saat kita sudah bisa bercerita, saat orang sudah mulai join ke kita, itu kita akan merasakan income. Nah, income itu akan bisa mewujudkan semua impian kita. Kalau saya jujur, mungkin ke depannya saya ingin, kalaupun amin sukses di bisnis ini, saya akan membahagiakan orang tua saya. Kebetulan tinggal ayah saya gitu kan, ibu saya sudah meninggal dunia. Saya ingin bahagiakan ayah saya ingin bahagiakan keluarga saya ingin ya apa ya, mungkin semacam bikin pondok pesantren atau yayasan yatim piatu gitu kan, karena nggak ada yang nggak mungkin di bisnis 3i ini gitu loh. Bagaimana dengan kita lihatlah banyak sudah 12 orang dari latar belakang berbeda, tidak memandang jenjang pendidikan ya kan, bahkan lulusan SD pun sudah punya income sampai 300 juta per bulan seperti itu. Dan menurut saya satu lagi, ini bisnis yang sangat layak untuk diperjuangkan. Segagal-gagalnya kita di bisnis ini, gagal dalam arti kata kita sama sekali nggak bisa ajak orang nih, itu biasanya mitra pada down kan. Tapi segagal-gagalnya bisnis ini,
kita masih tetap punya tabungan investasi yang kedepannya bisa kita ambil dan kita tetap terproteksi asuransi jiwa. Seperti itu Bang Frans. Baik, luar biasa ya. Berarti memang bisnis ini memberikan harapan yang besar buat semua orang ya, buat Pak Pras juga ya. Betul. Ya, dan semoga apa yang dicita-citakan terwujud, Pak. Amin, amin. Kita doakan sama-sama. Amin. Dan untuk mitra-mitra semuanya, semoga terwujud dan segera naik posisi. Amin. Ya. Baik, terima kasih Pak Pras sudah berbagi pada kita semua. Oke. Dan sampai ketemu lagi di acara-acara ke depan, Pak. Sukses terus dan cepat naik posisi. Sip, amin. Ya. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan langsung dari Jakarta Timur ya, bagaimana seorang PNS yang masih aktif sampai sekarang dan sampai pensiun nanti juga pasti akan jadi PNS ya, tetapi memiliki impian yang besar. Memiliki impian yang besar di bisnis ini dan memang bisnis ini memberikan satu harapan bagi kita semua, termasuk Pak Pras ya, sehingga bisa berbagi pada kita malam hari ini. Dan saya yakin teman-teman semua juga sudah makin melihat nih bagaimana 3i Network ini menjadi sebuah harapan dan bukan harapan yang kosong karena sudah banyak yang membuktikan dan sudah mencapai impian mereka melalui bisnis ini. Dan saya yakin kalau malam hari ini ada Pak Pras, ada Pak Ainul ya yang sudah berbagi kisah mereka, akan lebih banyak lagi kisah-kisah yang datang dari Bapak Ibu semuanya, dari kita semua dalam waktu-waktu ke depan ya. Terutama kita doakan juga 2020 ini makin banyak orang yang bisa berbagi kisah di acara ini, agar lebih banyak lagi orang yang terinspirasi. Saya ucapkan banyak terima kasih pada partisipan yang ada di Facebook Group Nasional, dan yang ada di Zoom, juga para pembicara kita malam hari ini ada Pak Sandy, Pak Pras, dan Pak Ainul ya. Semoga semuanya tetap sehat dan bisa mencapai sukses, mewujudkan impian bersama 3i Network. Sampai jumpa lagi di acara Tiralab Channel selanjutnya. Sukses terus dan salam Go Crown. Melangkah dengan keyakinan hati, menatap dengan penuh pengharapan atas hidup ini, menjamin hidup lebih berarti bagi kita dan orang yang kita sayangi. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Langkahkan kaki penuh keyakinan, tetap pandang ke depan dengan hati penuh pengharapan. Sisihkan baju, bersiap untuk maju, siapkan seluruh hati, terus melayani. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia.